KKN Kebangsaan merupakan kegiatan nasional oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan setiap tahun dengan menugaskan salah satu perguruan tinggi sebagai pelaksana. KKN Kebangsaan pada tahun 2023 yang mengusung tema meneguhkan nilai-nilai kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI di wilayah perbatasan adalah perwujudan dari konsep Tridharma perguruan tinggi secara utuh dan terintegrasi. Kegiatan ini memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu kegiatan. KKN Kebangsaan lebih mengedepankan penanaman wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada mahasiswa melalui pengalaman belajar di masyarakat yang menghubungkan konsep-konsep akademis dengan realita kehidupan yang ada di masyarakat. Program ini merefleksikan pengetahuan teori yang disinergikan dengan pengalaman di lapangan yang mampu mematangkan kepribadian mahasiswa dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Desa Sinar Baru terletak di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Jarak Desa Sinar Baru dari pusat pemerintah kecamatan yaitu sejauh 56 km. Jarak dari ibu kota kabupaten sejauh 152 km. Sedangkan jarak dari ibu kota provinsi sejauh 346 km. Pada umumnya, sebagian besar penduduk Desa Sinar Baru bekerja sebagai buruh, petani, berdagang, dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri sipil. Adapun potensi Desa Sinar Baru yaitu wisata pemancingan, dikarenakan Desa Sinar Baru dialiri Sungai Kumba, di mana Sungai Kumba juga merupakan salah satu jalur transportasi masyarakat pada saat berbelanja ke Kabupaten Sambas. Desa Sinar Baru terletak di kawasan perkebunan kelapa sawit, di mana masih memiliki titik tertentu berupa lahan kosong. Siska atau disebut Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit sudah diterapkan di Desa Sinar Baru. Sapi merupakan salah satu modal masyarakat dalam meningkatkan penghasilan. Diadakannya bimbingan belajar SD dan SMP bertujuan untuk membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal dan mampu berdaya saing. Posko Mahasiswa KKN Kebangsaan Kelompok 50 merupakan tempat bermain sekaligus belajar anak-anak di Desa Sinar Baru. Bimbingan belajar dibuka dengan jadwal Senin sampai Jumat pukul 15.00 sampai 16.00 WIB. Namun biasanya bimbingan belajar tetap dibuka secara fleksibel hingga pukul 20.00 WIB jika memungkinkan. Lebih dari 5 anak mengikuti bimbingan belajar setiap harinya, mulai dari berhitung, membaca, menggambar, dan menyelesaikan tugas sekolah. Mahasiswa KKN Kebangsaan menggunakan metode belajar sambil bermain, bernyanyi, dan bercerita agar anak-anak dapat lebih mudah membayangkan dan memahami persoalan apa yang sedang dibahas. Program tes kesehatan merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mencegah terjadinya banyak penyakit berbahaya di desa, khususnya untuk bapak dan ibu lansia. Oleh karena itu, mahasiswa KKN Kebangsaan menyediakan layanan kesehatan yang praktis dan fleksibel yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik itu di posko maupun dari rumah ke rumah. Layanan kesehatan tersebut terdiri atas tes tekanan darah, glukosa darah, dan asam urat gratis setiap harinya. Banyaknya oknum yang masih memperlakukan uang dengan sesuka hati menyebabkan uang rupiah terkesan tidak memiliki nilai, padahal uang seharusnya tidak boleh dilipat, dicoret, bahkan dirobek. Sosialisasi cinta bangga paham rupiah diharapkan dapat menjadi alarm bersama dalam menjaga eksistensi uang rupiah itu sendiri.
Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan uang rupiah dan kewaspadaan dalam mencegah beredarnya uang palsu, khususnya di daerah perbatasan. Pendidikan adalah salah satu unsur penting dalam meningkatkan mutu manusia yang dimana nantinya akan berdampak terhadap kemajuan suatu daerah. Pendidikan yang baik tentunya akan menghasilkan manusia-manusia cerdas yang siap dalam menghadapi tantangan zaman. Selain itu, keterbatasan tenaga pendidik juga merupakan masalah yang dihadapi di Desa Sinar Baru. Semakin banyak tenaga pendidik yang sesuai dengan bidangnya, maka akan membantu meningkatkan pengetahuan anak didik tersebut. Menyadari pentingnya hal tersebut, mahasiswa KKN Kebangsaan yang berasal dari berbagai macam latar belakang memutuskan untuk membantu kegiatan belajar mengajar, baik di TK, di SD, maupun SMP. Sekolah mengajar merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh mahasiswa KKN Kebangsaan dengan tujuan untuk berbagi ilmu dengan para siswa melalui kegiatan belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas. Kemajuan yang dialami terkhusus siswa-siswi SD dan SMP dapat terlihat dari semangat mereka dalam belajar. Mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika merupakan mata pelajaran yang sangat dibutuhkan dan lebih diprioritaskan oleh mahasiswa KKN Kebangsaan dengan melihat kondisi kurangnya tenaga pendidik dan masih minimnya pengetahuan dalam hal perhitungan. Pada jam pelajaran bahasa Inggris, kami mengajarkan bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dan ongoing activity dengan diawali tentang pengenalan to be. Pada jam pelajaran matematika lebih ditekankan untuk mampu berhitung, baik perkalian maupun pembagian, dan lain sebagainya. Proses kegiatan belajar dan mengajar berlangsung dengan mana respon siswa-siswi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegiatan Senam Pagi merupakan program kerja mahasiswa KKN Kebangsaan yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali pola hidup sehat masyarakat Desa Sinar Baru. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Sabtu pagi jam 7 sampai jam 9 di lapangan sepak bola. Mahasiswa KKN Kebangsaan dan masyarakat kurang lebih 30 orang ikut melaksanakan kegiatan senam pagi ini. Senam yang dilaksanakan terdiri atas senam SKJ, senam pramuka, senam gemu famire, senam penguin, senam kreasi, dan diakhiri dengan flash mob. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, mahasiswa KKN Kebangsaan melaksanakan program kerja latihan upacara 17 Agustus yang dimana diawali dengan perekrutan petugas upacara 17 Agustus yang diambil dari siswa-siswi SMP Negeri 7 1 Atap Jagoi Babang. Setelah itu, latihan rutin dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 3.30 sampai 5.30 WIB di lapangan sepak bola Sentimok. Latihan ini didampingi oleh 1 guru dan 4 mahasiswa KKN Kebangsaan. Program kerja Sekolah Berwarna merupakan salah satu program yang dilatar belakangi karena kurangnya minat belajar siswa-siswi baik SD Negeri 13 maupun SMP Negeri 41 Atap Jagoi Babang. Oleh karena itu, mahasiswa KKN Kebangsaan berinisiatif untuk membuat mural, yaitu dinding yang digambar dengan tema tertentu. Sebagian dinding bangunan SD Negeri 13 Sentimok digambar dengan tema kemerdekaan, sedangkan sebagian dinding SMP Negeri 4 1 Atap Jagoi Babang digambar dengan tema 3D grafis. Angka stunting di Desa Sinar Baru memang masih tergolong rendah, yakni 3 dari kurang lebih 80 balita. Namun, harus tetap dilakukan pencegahan agar angka tersebut tidak naik secara signifikan. Melalui kesempatan ini, mahasiswa berinisiatif melaksanakan sosialisasi pada ibu yang memiliki balita dan beberapa masyarakat yang sedang dalam usia subur. Sosialisasi stunting ini berisi tentang informasi mengenai penyebab stunting, dampak stunting, cara menentukan status pertumbuhan anak, ciri khas stunting, dan cara pencegahan stunting. Salah satu upaya dalam pencegahan stunting yaitu melalui empasi yang tepat sehingga dilakukan pula sosialisasi peran makanan pendamping ASI atau empasi. Rangkaian kegiatan tersebut secara khusus bertujuan untuk menurunkan angka stunting di tengah kondisi krisis stunting yang terjadi di Kabupaten Bengkayang. Dalam rangka menjaga kestabilan angka kesehatan lansia, maka rutin dilaksanakan posyandu lansia oleh petugas kesehatan di Desa Sinar Baru setiap bulannya. Namun, sering terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
mulai dari kadar yang sedikit hingga beberapa alat kesehatan yang terbatas pengadaannya. Oleh karena itu, mahasiswa KKN Kebangsaan berinisiatif untuk turut membantu kelancaran pelaksanaan serta memfasilitasi beberapa alat maupun jasa pada saat pelaksanaan Posyandu Lansia. Dalam pelaksanaan program ini, mahasiswa KKN Kebangsaan mengambil beberapa bagian yang sebelumnya kosong karena keterbatasan kader. Bagian-bagian tersebut mulai dari antropometri atau pengukuran berat dan tinggi badan, pengukuran tekanan darah hingga tes kesehatan gratis yang meliputi tes kesehatan glukosa darah dan asam urat. Selain itu, diadakannya pula kegiatan senam bersama lansia peserta Posyandu Lansia yang dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. Program Posyandu Balita merupakan salah satu program KKN Kebangsaan, di mana program ini telah terlaksana dengan baik, dan program ini bekerjasama dengan petugas kesehatan desa. Program ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan angka kesehatan bayi maupun balita di Desa Sinar Baru. Posyandu Ibu Hamil merupakan program kerja yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Kebangsaan, yakni tentang anemia dan pemenuhan nutrisi. Program pembuatan bakso jamur merupakan program yang dilatar belakangi oleh jamur sawit yang melimpah di tandan kosong sawit Desa Sinar Baru, sehingga mahasiswa KKN Kebangsaan berinisiatif untuk membuat produk bakso jamur sawit. Selain itu, jamur sawit juga dikenal dengan kandungan nutrisi yang tinggi akan protein, akan serat, dan akan karbohidrat, serta rendah lemak. Artinya, potensi jamur sawit sangat tinggi untuk dijadikan sebagai bahan pangan yang sehat karena tinggi akan protein dan rendah lemak. Keunggulan dari bakso jamur sawit yaitu dapat dijadikan salah satu pilihan bagi seseorang yang menghindari konsumsi daging, khususnya orang tua yang memiliki riwayat kesehatan kurang baik. Program kerja sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk kompos dari limbah sawit dan kotoran sapi dilatar belakangi oleh pemanfaatan limbah sawit yang masih kurang, di mana hanya dibakar dan sebagian ditebarkan di lapangan sebagai mulsa. Jika dibiarkan akan menumpuk dan menimbulkan permasalahan sampah. Selain itu, mahalnya harga pupuk sintesis menyebabkan tingginya permintaan petani terhadap pupuk organik sebagai asupan tanaman. Oleh karena itu, salah satu upaya mengatasi masalah limbah sawit berupa tandan kosong kelapa sawit, yaitu dengan pengolahan menjadi pupuk kompos di mana memiliki nilai ekologi dan ekonomis yang tinggi. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk kompos dari limbah sawit dan kotoran sapi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok tani di Desa Sinar Baru dalam pengolahan tandan kosong kelapa sawit sebagai pupuk kompos. Selain itu, sosialisasi ini juga dapat meningkatkan motivasi kelompok tani dalam menggunakan pupuk organik dalam usaha budidaya pertanian di Desa Sinar. Program kerja pembuatan tempat pembuangan sampah dilatar belakangi oleh ketidakadaan area khusus sebagai tempat pembuangan akhir sampah, sehingga sebagian besar masyarakat membuang sampah ke sungai. Oleh karena itu, mahasiswa KKN Kebangsaan bersama dengan masyarakat berinisiatif untuk meminimalisir pembuangan sampah ke sungai dengan cara diadakannya pembuatan tempat pembuangan sampah atau TPS. TPS ini diletakkan di beberapa titik rumah penduduk agar dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. KKN Kebangsaan melakukan kegiatan sosialisasi public speaking yang dimana sasarannya yaitu siswa-siswi SMP Negeri 4 1 Atap Jagoi Babang. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah kemampuan siswa-siswi untuk berkomunikasi dengan baik dan percaya diri sehingga dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan sekaligus menumbuhkan skill leadership. Program kerja pembuatan prototipe filtrasi air. Pembuatan prototipe 50 NL yaitu alat penjernihan air berbasis PFC yang menggunakan metode filtrasi bertujuan untuk mewujudkan sanitasi air yang baik dengan meningkatkan kualitas air sungai secara bakteriologis, kimia, dan fisik di Desa Sinar Baru. Metode filtrasi adalah proses penyaringan air untuk menghilangkan zat padat tersuspensi dari air melalui media berpori. Program kerja sosialisasi sanitasi air dan pemilihan sampah
merupakan salah satu program mahasiswa KKN Kebangsaan yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kondisi sanitasi air di Desa Sinar Baru sedang tidak baik-baik saja. Pemilihan sampah dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi cemaran sumber air bersih penduduk, yaitu sungai dengan memanfaatkan tempat pembuangan sampah yang telah dibuat. Kebiasaan dalam memilah sampah organik dan anorganik harus dibiasakan sejak dini, agar sampah dapat ditangani dengan cara yang tepat. Program kerja penyebaran poster dan leaflet kesehatan dilatar belakangi oleh kurangnya media informasi tentang kesehatan di Desa Sinar Baru, sehingga perlu adanya media cetak yang dapat dibaca secara langsung. Mahasiswa KKN Kebangsaan menyediakan leaflet tentang hipertensi yang dapat dibaca dengan mudah dan praktis, hanya dalam bentuk lembaran. Dan juga mahasiswa KKN Kebangsaan menyediakan poster mengenai stunting, di mana ini ditempelkan pada beberapa titik khususnya di kawasan Poskesdes. Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat agar dapat bersama-sama melakukan pencegahan kedua gangguan kesehatan tersebut. Program kerja sosialisasi Siska dan penanganan penyakit ternak dilatar belakangi karena masyarakat Desa Sinar Baru sudah menerapkan Siska, namun masih perlu pengembangan pengetahuan tentang pembibitan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi. Dan hasil dari sosialisasi ini adalah masyarakat sudah mengerti bahwa sapi Bali tidak bisa dikawinkan dengan sapi Limosi, dan masyarakat sudah mengetahui bahwa penanganan PMK atau penyakit mulut dan kuku pada sapi yaitu dengan isolasi ternak sakit, pemberian antipiretik dan analgesik, pemberian vitamin dan suplemen ATP, pemberian antibiotik, dan terakhir memberikan suplemen agar ternak yang sakit bisa makan meskipun nafsu makan menurun. Program kerja lomba lansia. Dalam rangka meramaikan Hari Kemerdekaan, mahasiswa KKN Kebangsaan berkolaborasi dengan Bidan Desa dalam pelaksanaan lomba lansia yang diikuti oleh seluruh lansia di Desa Sinar Baru. Lomba tersebut terdiri atas lomba rebut kursi, tebak kata, tebak gaya, dan lomba make-up. Program tersebut selain menjadi seremonial semarak kemerdekaan, diharapkan dapat menjadi refreshing bagi lansia, agar terhindar dari stres yang juga bisa menyebabkan datangnya penyakit berbahaya.